Memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 km, wilayah pesisir Indonesia memiliki beragam keunikan. Bukan hanya pantai pasir yang indah, pantai-pantai karang dan eksotis pun menjadi medan petualangan yang menguji adrenalin. Hasil-hasil alam di kawasan pesisir karang pun mampu dimanfaatkan masyarakat secara arif untuk kebutuhan sehari-hari. Bayurung, sebutan lokal untuk cara tangkap ikan satu ini. Pemancing akan berenang dan menjelajah di permukaan air sambil memperhatikan target ikan di dasar. Mata kail yang telah diberi umpan kemudian dilempar ke tempat persembunyian ikan-ikan karang. Keterampilan berenang mutlak menjadi modal utama. Selain harus berkonsentrasi pada ikan bidikan, arus ombak menjadi tantangan yang harus dihadapi. Sebenarnya kesulitan utama kita untuk menangkap ikan itu adalah arus yang ada di dalam laut. Jadi untuk meminimalisirnya kita sebaiknya menggunakan kaki katak. Jadi kita lebih leluasa untuk bergerak. Hanya dalam 1 jam, jumlah ikan yang kami tangkap ternyata cukup banyak. Bayurung terbukti efektif untuk menangkap ikan, dan yang terpenting, ramah lingkungan. Ikan-ikan hasil tangkapan dari bayurung ini akan saya olah menjadi kuliner khas Pulau Siau. Namanya gohu ikan. Uniknya dari gohu ini sebenarnya ikannya nggak dimasak pakai api, jadi kayak sashimi gitu ya omnya, jadi mentah lalu nanti dicampur sama bumbu-bumbu yang membuat rasanya jamik. Jeruk asam menjadi bahan rahasia proses pematangan ikan tanpa api. Perasan jeruk asam dapat memecah protein pada ikan sehingga dagingnya menjadi empuk. Beberapa jenis rempah juga digunakan untuk menambah cita rasa gohu ikan. Setelah semua bahan menyatu, gohu didiamkan selama 15 menit hingga daging dan bumbu meresap. Selanjutnya, daluga akan diolah menjadi kahaka. Daluga terlebih dahulu diparut hingga halus agar mudah diproses ke tahap selanjutnya. Kahaka ini setelah tadi diparut langsung dibentuk. Bentuknya pun harus pipih seperti ini. Karena kalau misalnya dia besar-besar takutnya tidak matang di dalam. Jadi harus begini biar matangnya merata. Olahan kahaka yang sempurna seharusnya melewati tahapan penjemuran di bawah terik matahari hingga mengeras. Namun jika faktor cuaca kurang mendukung, bahan kahaka bisa langsung dimasak.
Cairan gula merah yang telah dipanaskan digunakan untuk menambah cita rasa KHK. Ini udah matang. Aromanya sih udah enak ya, wangi-wanginya, dan kelihatannya seperti coklat. Saya kayaknya udah gak sabar untuk cicipin. Ini bakal manis banget sih kayaknya. Ayo mama, kita makan sama ikan. Ayo. Ini rasanya pedas banget. Kalau bisa keluar api dari mulut saya, ini bakal keluar. Tadi kan dicampur sama cabai dan juga jahe, ini yang membuat rasanya hangat. Dan kalau dari rasa ikannya sih ini sebenarnya tidak hanyir sama sekali. Sebenarnya enak. Kalau misalnya cabainya tadi agak dikurangin dikit ya. Anget, pedas, asem. Ini saya kepedesan kalau begini ceritanya. Tapi nggak apa-apa lah, dikit-dikit ya, mama ya. Jahenya yang kegigit. Olahan gohu ikan memiliki kelebihan dibanding cara memasak menggunakan api dan minyak. Kadar protein pada ikan akan lebih terjaga karena proses memasak murni dari fermentasi alam. Selain itu, kandungan jeruk asam dipercaya bisa membunuh parasit dan bakteri pada daging ikan sehingga lebih menyehatkan. Boleh kita. Abang, ayo ambil. Oh, ini masak Kang. Rasa KHK-nya ini enak banget. Saya pikir ini bakal manis banget karena penampilannya sudah coklat-coklat seperti ini. Ternyata tidak. Ini ada asin-asinnya sedikit, jadi gurih. Memangnya kreativitas masyarakat Indonesia untuk mengolah makanan patut diacungi jempol. Nih kayak ikan ini aja gak perlu api, tapi ini menjadi olahan yang sangat enak. Ikuti jejak saya. Jajak petualang. Selamat datang di Sangiang Wera, kawasan pesisir Bima dengan bentang alam yang mengagumkan. Saya lagi di Desa Pai. Nah, saya mau masyarakat di sini mau menuju ke sana, nyebrang pulau. Tapi bukan yang di belakang itu. Tuh, di sana tuh. Itu namanya Pulau Ular. Nah, masyarakat di sini biasanya mempercayai itu penuh dengan ular dan banyak ular yang di sana. Setelah tadi ada prosesnya untuk menebar beras kuning, nah itu sebagai tanda penolak bala atau sebagai biar kita nggak kenapa-kenapa nanti saat menyeberang ke lautan sana tuh. Jadi memang harus ada doa-doa tertentunya. Nah, ini saya sekarang sudah sampai di Pulau Ular, tapi saya belum tahu nih ularnya adanya di mana. Nah, bapak-bapak ini yang tahu. Setelah udah siap nanti kita bakal cari. Ini udah Pak, parkirnya udah benar? Udah benar. Parkir perahunya udah Kita benar. cari udah dulu. Oh ya, di mana Pak? Sana? Ya. Mana? Aduh, hati-hati Bapak. Aduh. Oh, adanya di batu-batu situ ya, Pak? Oh, ini dia ngumpetnya di mana? Di situ. Mana? Oh, banyak ya tadi di situ. Iya, banyak. Oh, di situ. Nah, ternyata ulernya adanya tuh di nih selip-selipan batu seperti ini. Jadi memang dia kadang kalau misalnya sudah mulai pasang, dia akan keluar mencari jalan. Kayak begini nih, ini lagi pada keluar. Meski terlihat jinak, tak bisa sembarang orang bisa memegang ular berbisa ini, termasuk saya dan warga Desa Pai. Diperlukan kehati-hatian serta pengawasan seorang pawang. Jadi, jangan diikuti ya. Asal-usul keberadaan ular di Pulau Nisapai sangat beragam. Yang paling populer, kisah kapal kuno yang karam dan tenggelam. Nah, ular-ular laut ini diceritakan sebagai jelmaan para penumpang kapal.
pulau kosong dengan kontur berbatu karang merupakan habitat yang cocok bagi ular laut. Karena jenis pulau seperti ini menawarkan perlindungan dan tempat beristirahat yang sempurna. Saat siang, suhu air laut cenderung panas akibat sengatan sinar matahari. Hal ini membuat kadar oksigen menipis dan memaksa sang reptil keluar dari air. Kami memutuskan memasuki gua kecil di Pulau Ular. Jujur saja, perasaan saya menjadi semakin tidak karuan. Ini ada lagi ularnya, nemu lagi, tapi di goa seperti ini dan seperti biasa ngumpetnya ada di celah-celah batu situ ya Pak tadi ya, di dalam. Iya Pak. Tuh, itu lagi dicari lagi. Katanya banyak ada di dalam. Ini baru satu. Ini lagi Pak. Wah, jadi Wah, hilang lagi dia. ngambur akhirnya mana? Pergerakannya itu memang cepat banget. Baru dilihat 1 detik udah hilang lagi. Ular laut hidup di perairan di seluruh dunia. Biasanya di daerah dengan terumbu karang yang subur. Populasinya memang lebih sedikit bila dibandingkan jenis ular yang ada di darat. Yang pasti, jangan bermain-main dengan bisa ular laut. Kadar racunnya terbukti 10 kali lebih mematikan dari racun king cobra. Sekali dia menyerang, nyawa manusia akan melayang dalam 30 detik saja. Tak terasa kami akhirnya tiba di ujung Nisapai. Soalnya kepala duluan. Pegang sini dah. Ini saya baru pertama kali Iya. seumur hidup saya megang ular. Iya. Saya nggak tahu harus megangnya dari mana. Kata bapaknya sih dari kepalanya. Dari kepalanya. Ya. Ditekan, jangan ditekan ya. Ya, tekan. Jangan ditekan. Enggak, tak usah takut. Enggak apa-apa. Ya, Tekan, Bapak tekan, jangan. enggak apa. Jangan Ada dulu dilepas ya kita Pak. ini, ya. Jangan dulu ya Pak ya. Ya. Nah, ini saya lagi melawan rasa takut saya sendiri. Tapi sebenarnya megang ular ini tuh ada tekniknya. Ya. Jadi memang jangan terlalu ditekan. Iya, iya. Dan yang paling penting jangan pernah megang ekornya karena itu bagian paling sensitif dari ular itu sendiri. Pak ya. Ularnya ya, saya sudah berani megang sekarang. Tuh, ternyata kalau misalnya kita tenang, dia pun akan merasa tenang. Ya, tenang. Jadi santai aja Bapak kepalanya itu ya sudah mulai ngadep sini ya Bapak. Nah, kenapa dia mau menghadapnya ke sini terus? Iya, karena Ya, dia mau dilawan sama kamu ke bawah aja ya. tangkap. Bapak, sumpah Pak. Bapak, wah, ini susah banget untuk ngelawan rasa takut ya Allah. Latik Cauda colubrina ini memang kelihatannya tidak terlalu agresif, tapi kalau dalam jenis ular ini adalah ular yang bisanya mematikan. Tapi selama kita memang tidak menyakiti dia, nggak menyerang, dia juga nggak akan menyerang kita tuh lihat. Kayak begini kan dia tenang-tenang aja. Jadi buat temen-temen kalau ada yang mau main ke Pulau Ular harus tahu dulu cara untuk megangnya dan cara untuk nanganinnya kalau dia udah mulai agresif. Jadinya kita bisa main-main sama ular. Ya, Tuh kayak saya kan, saya udah mulai berani kan? Nah, karena saya tahu cara nanganinnya gimana. Inilah puncak Pulau Ular. Di balik beragam legenda dan puluhan spesies ular laut yang mematikan, Pulau Ular di Nisapai punya kecantikan panorama yang benar-benar luar biasa. Wow, keren banget di atas sini.
Agirostoma atau siput mata lembu menempel di karang seperti di pesisir pantai selatan Jawa. Terumbu karang yang banyak ditumbuhi rumput laut jenis Sargassum sp menjadi tempat favorit hewan nokturnal ini. Nama mata lembu berasal dari organ keras pelindung bagian lunak yang mirip mata sapi. Organ ini akan masuk ke dalam cangkang kerasnya saat dia merasa terancam. Sekarang saya cari mata lembu. Nah, lihat hasilnya. Ini banyak banget loh. Jadi gastropoda nokturnal ini kalau siang-siang bobo, makanya carinya gampang. Dia biasanya ada di sela-sela karang yang tertutupi oleh sargassum. Itu tinggal di raba-raba dapat. Sebenarnya sore hari adalah waktu yang sulit untuk mencari hewan gastropoda ini. Mata harus awas mencari siput yang terdiam di antara karang. Misalnya dari tadi tuh proses untuk dia matang itu nggak lama ya, ya. Jadi dia cuma dimasak dengan kulit-kulitnya dan cangkangnya itu sama 12 menit jadi sebentar aja. Nanti tinggal dicongkel ya. Nah, yang kita mau masak ini namanya mata lembu saus kuning, bumbu kuning ya. Bumbunya tadi udah lihat dong macam-macam, rempah-rempahnya banyak. Jadi kalau misalnya nanti sebentar lagi ditambah, kita congkel, kasih keluar. Ditumis dulu, baru dicampur lagi. Proses perebusan dilakukan untuk mempermudah memisahkan daging siput mata lembu dengan cangkangnya. Kunyit, bawang sering dipakai untuk menghilangkan bau amis. Santan ditambahkan untuk sensasi rasa gurih. Sudah boleh dicicip. Sini Bu Nita. Ayo kita cobain sama-sama. Nah, saya cobain duluan ya. Bu, makan. Satu kata. Mantap. Kuahnya ini enak, wes. Tadi udah kebayang kan bumbu-bumbunya apa aja, nah bisa dipraktekin sendiri. Jadi sebenarnya mata lembunya ini sama kayak kerang yang lain ya, benar. Dia rasanya itu plain, tidak ada rasa. Nah, tergantung dari bumbunya. Jadi kalau misalnya kita main bumbunya pintar, pasti rasanya mantap. Kalau suatu saat berkesempatan main ke Pamengpek, nih ketemuin Ibu Nita nih, Bu Nunung minta dibikinin mata lembu bumbu kuning. Cobain atuh. Kandungan protein, kadar asam lemak esensial, dan vitamin mata lembu tergolong tinggi. 100 gram daging siput terdapat 300 kilokalori, termasuk beragam mineral-mineral penting lainnya. Buat nutupin ketegangan aja biar nggak tegang, jadi saya ngomong terus padahal sih tegang kalau dari atas sini. Bener kan? Tinggi banget. Terjun bebas di antara tebing-tebing menjelang tinggi. Rasakan sensasi melompat dengan cara yang tak biasa. Ian yang lompat saya yang deg-degan, tapi dia selamat itu udah kayak ikan. Ini bahaya. Ini asli loh, tapi tadi sekalian ngeliat gimana cara teknik lompatnya, terus pokoknya ya berani aja gitu. Pokoknya satu, nyalinya mesti berani, mesti nggak boleh ragu-ragu, udahlah lompat aja. Dengan ketinggian sekitar 15 meter, sport cliff jump ini menjadi lokasi yang sangat menantang. Tak hanya kemampuan melompat dan berenang, dan keyakinan mutlak diperlukan. Hentakan ke depan saat lompat
dengan postur tubuh lurus saat mendarat menjadi teknik standar yang wajib dikuasai. Wih, baru ngeliat yang lompat aja udah tegang nih badan saya. Jadi emang ini wajib sebelum lompat kita harus pemanasan dulu, stretching kaki, tangan. Jadi kita nggak akan kram atau ada cedera di bagian badan. Aja bantingannya udah berasa, apalagi nanti nyoba yang 15. Cliff jump tergolong aktivitas ekstrim. Selain keberanian, pengetahuan mengenai medan yang akan dilompati sangat penting diperhatikan. Kedalaman air di Pulau Sironjong ini melebihi 10 meter. Tingkat kedalaman seperti ini sangat ideal agar pelompat aman dari benturan. Ini benar-benar menjadi petualangan pertama saya mencoba cliff jump. Nah ini sekarang saya lagi coba mengumpulkan keberanian supaya berani lompat dari ketinggian 16 meter. Apalagi saya nggak kebiasa sama tekanan yang berbeda. Jadi tadi kupingnya agak sakit. Semoga nanti karena tekad yang bulat, kupingnya nggak sakit. Amin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. 1, 2, 3. Hentakannya kenceng banget. Saya ngerasa benar-benar terbang selama beberapa second di udara. Wah! Tapi ini pengalaman yang luar biasa. Gak akan tergantikan. Nyesel banget kalau tadi gak jadi loncat. Jadi ikuti jejak saya. Jejak petualang! Wah! Di pantai selatan Jawa, tepatnya di Pantai Karangbolong, Sukabumi, ada kebiasaan unik warga desa Cidahu untuk mendapatkan alternatif makanan, yaitu dengan menggali pasir pantai. Akang lagi nyari apa? Yuyutu, oke. Ini lagi ada di Pantai Karangbolong dan memang ombaknya ini besar banget. Biasanya kalau keadaannya kayak gini, masyarakat ada beberapa yang cari salah satu sumber protein namanya yuyutuk. Jadi sekarang saya mau ikut jejak saya, jejak petualang. Ini cara cari yuyutuk, kita harus jongkok untuk menangin ombak. Habis itu gali-gali pasir, nanti waktu ombak datang, kuda-kuda kuat, pas airnya mulai turun lagi, baru kita gali jepang. Yuyutuk merupakan binatang laut dari kelompok krustasea. Yuyutuk banyak ditemui di sepanjang pantai selatan Jawa. Binatang ini juga bisa dijumpai di sepanjang pesisir Laut Atlantik dan Laut Pasifik sampai Amerika Utara dan Selatan. Yuyutuk biasanya bersembunyi di bawah pasir, terutama pasir besi, dan akan keluar saat ombak datang. Ngegali dikit, ombaknya datang lagi, ketutup lagi pasirnya. Ngegali dikit, ombaknya datang lagi, ketutup lagi. Gak jadi lubangnya. Karenanya, mencari yuyutuk bukanlah pekerjaan yang mudah. Saya dan para pencari yuyutuk ini harus beradu cepat dengan deburan ombak tinggi yang datang tiap waktu. Yuyutuk lagi, dan ternyata pergerakannya itu cepet banget. Jadi begitu dia ngerasain predator di sekitarnya, dia langsung berenang, langsung lagi ke dalam pasir. Sama seperti kerabatnya, yaitu kepiting. Hewan bernama Latin Emerita ini juga dilengkapi karapas atau cangkang. Bedanya, cangkang pada yuyutuk tidak sekeras kepiting. Bentuk karapasnya pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Wih, jangan keluar semua.
Melelahkan. Karena ombaknya makin sore makin besar. Tapi kita bagus ini. Kita udah dapat hasil yang lumayan banyak. Coba aku intip. Wah, ini hasilnya lumayan lah. Udah cukup lah kalau buat kita makan ya. Ya, cukup di Jengon. Sekarang tinggal saya masak jadi kuliner besar. Ikuti jejak saya, jejak puas. Itu yang tadi ditangkap mau langsung kita olah jadi kuliner yang spesial hari ini karena bakalan dicampur sama ini jadi tumis yuyutu nanas pink. Nah nih saya baru pernah lihat jadi nggak tahu juga rasanya seperti apa. Jadi pengen cepet-cepet jadi masakannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuyutuk memiliki kandungan gizi yang tinggi. Selain mengandung 30 hingga 40% protein, hewan ini juga memiliki asam omega 3 yang dapat mengurangi resiko penyakit jantung, kanker, dan mencegah demensia. Nah, ini yang kita pakai cuma bagian pinggir-pinggirnya aja, jadi tengah-tengahnya harus dibuang. Tapi karena ini nanas muda, jadi masih keras dagingnya. Nah ini alas makannya udah jadi, masih ada ekstrak-ekstrak nanasnya, tapi nggak usah dibersihin. Sekarang tinggal kita kasih isiannya, tumis yuyutu. Karapas yuyutuk yang semula berwarna abu-abu berubah merah saat dimasak. Saat proses pemasakan, protein yang menutup pigmen astaxanthin rusak. Pigmen ini kemudian muncul, ditandai dengan warna kemerahan ketika terkena panas. Perlu waktu sekitar 20 menit hingga tumis yuyutuk siap disajikan. Tumis yuyutu nanas pinknya. Saya udah gak sabar bener-bener pengen nyobain. Karena ini baru pertama kali juga nih ngerasain rasanya nanas pink. Ayo ibu, mau nggak dimakan? Jadi yuyutu ini biasanya dimasaknya jadi peyek. Tapi hari ini beda. Dia dimasaknya ditumis dan ada kuahnya sedikit. Ternyata rasanya tuh gurih dan manis. Udah gitu ada sensasi asam. Jadi nanas mudanya ini tuh asamnya bikin seger. Bisa jadi pengganti tomat, bisa jadi pengganti asam juga. Lezat banget.